Awalnya itu ada gunjingan daripada netizen bahwa gunjingan itu ada di Instagram ya. Gunjingan itu ada di Instagram bahwa ada ketakutan bahwa lapangan GBK rumputnya akan rusak apabila digunakan untuk konser 16 ini kurang, sekarang naikin lagi nih. Ini berawal dari sebuah netizen yang agak terusik dengan konser 18 Januari. Akhirnya kita disurati oleh Bapak Erick Thohir sebagai ketum daripada PSSI, yang nanti suratnya akan kita lampirkan di sini ya. Bisa ditampilkan ya? Boleh ditayangkan teman-teman. Cek, yes. Volumenya tambahin dikit dong ini dong. Cek, oke. Ini suratnya yang berisi permohonan untuk pengunduran jadwal karena akan ada pertandingan Indonesia lawan Bahrain di bulan Maret ya, bulan Maret. Kita sama-sama takut bahwa rumput di GBK itu akan rusak, jadi kita memiliki persamaan awareness, kita memiliki sama-sama kepedulian terhadap pertandingan Indonesia melawan Bahrain di bulan Maret di GBK. Jadi kita Dewa 19 juga takut nanti misalnya rumputnya rusak, Dewa 19 juga pasti akan menjadi kambing hitam, dan nanti juga pihak GBK juga akan dipersalahkan dan promotor juga, sehingga untuk menghindari segala macam yang akan terjadi, maka dari itu saya Dewa 19, promotor dan ketum PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal daripada konser Dewa 19 All Stars bersama personel ekstrim, personel Bad English dan personel Mr. Big harus kita postpone. Kita sepakat, oke. Kita sepakat. Nah, karena jadwal daripada ketiga bintang tamu itu cukup padat di summer, yaitu musim panas, akhirnya kita dapat jadwalnya mereka bertiga semuanya, Mr. Big diwakili oleh Eric Martin dan Billy Sheehan, Nuno Bettencourt dan Gary Sharon dari Extreme, dan Bad English diwakili oleh John Wick. Itu akhirnya ketemu di jadwal tanggal 6 September. Jadi kita memohon pengertian kepada penonton maupun calon penonton daripada konser Dewa 19 All Star agar bisa memaklumi bahwa posisi daripada PSSI melawan Bahrain itu lebih penting daripada konser Dewa 19 bersama All Star. Jadi kita mencoba untuk lebih memikirkan pertandingan bola di mata dunia, sehingga kita harus mengalah, kita semua ya, Dewa 19, All Star, promotor, kita harus mengalah. Penggemar Dewa 19 juga harus lebih mementingkan daripada pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini, karena ini menjadi
hal yang ditunggu-tunggu selama ini di Piala Dunia. PSSI sedang moncer-moncernya, semoga dengan mundurnya Dewa 19 All Star ini bisa membuat Indonesia Bahrain terjadi sebuah pertandingan yang tidak kurang satu apapun gitu. Jadi yang kita takutkan adalah takut rumputnya rusak, itu aja. Cukup bisa dipahami, nanti boleh kalau ada yang kurang bisa dibuat pertanyaan lagi. Oke. Siap, luar biasa. Oke. Oh, ada dong, ada. Rencananya kita mau minta reimburse ke GBK. DP balik gitu Mas. Jangan. Oke, terima kasih Pak Sugi, Mas Dani. Bukan ngotot, kita konsisten aja karena kita menjual tiket pertama kali Dewa 19 All Star di GBK. Okay. Orang sudah beli tiket itu di GBK. Ya, sama misalnya orang udah beli hotel di Art Hotel misalnya, kan belum tentu mau kalau dipindahin. Mas saya pindahin ya hotelnya di Kemayoran gitu misalnya. Ya kan, kita bukan ngotot tapi kita konsisten kepada pembeli tiket yang memang sudah beli tiket untuk main di GBK gitu. Oke. Siap. Pertanyaan kedua, apakah ini menjadi konser terakhir sebelum fokus di Senayan? Enggak lah. Tuh, udah cukup segitu aja. Bakal masih ada All Star 3.0, 4.0, bahkan 5.0. Iya. Jadi kalau dia jadi anggota dewan lebih banyak lagi yang hadir. Mungkin yang terakhir 5.0, mungkin yang terakhir ya. Kenapa mungkin 5.0 Mas? Ya nanti ada agenda politik. Nanti sesi ya. Iya. Sesi lainnya, agenda politik lainnya. Sudah terjawab. Mas, lagunya dimatiin boleh nggak? Ya, udah. Oke. Oke. Oke, Mas Dani, sedikit mohon maaf mengulang. Ada perubahan dalam konser Dewa 19 menjadi berapa dan kenapa Mas Dani? Ya, intinya demi suksesnya pertandingan Indonesia melawan Bahrain di GBK, Dewa 19 All Star, promotornya semuanya rela menjadwalkan ulang, postpone ke tanggal 6 September 2025 karena ditakutkan nomor satu ya memang kita disurati oleh Ketum PSSI Bapak Erick Thohir menyurati kita agar supaya demi kesuksesan berlangsungnya pertandingan Indonesia melawan Bahrain di bulan Maret supaya rumputnya bagus dan prima, jadi Dewa 19 harus dan rela. Musik matiin dong, Matt. Jadi Dewa 19 harus merelakan untuk mundur di tanggal 9 September demi kesuksesan pertandingan Indonesia Bahrain di mata dunia, karena ini kan Piala Dunia gitu kan. Kita nggak boleh gagal gara-gara konser Dewa rumputnya rusak, itu nggak boleh gagal. Jadi harus persiapannya harus benar-benar matang, sehingga ditakutkan konser Dewa 19 tanggal 18 Januari takutnya nanti merusak rumput dan lain-lain. Ada kerugian nggak Mas? Itu udah bayar DP atau segala macam? Ada, kerugiannya ada. Untuk bayar altarnya juga banyak juga sih Mas. Lumayan, lumayan. Ada miliaran juga. Udah sampai miliaran. Miliaran ada. Bang? Hah? Untuk jumlah tiket yang sudah habis terjual Bang. Tiket itu Untuk hari 80% ini, Bang. sudah terjual, 50.000 tiket sudah terjual. 53.000 Bang. 50.000 tiket sudah terjual dan semoga Baladewa Baladewi juga sama perasaannya terhadap kita untuk lebih mementingkan kepentingan nasional, yaitu kepentingan daripada tim Indonesia untuk bisa berlaga di ajang Piala Dunia 2025. Ada ini kan band-band ini kan 80-an ya Mister. Ya, 90-an. Ya, ayah. 90-an. Iya 90. Maksudnya ini pemilihan ini memang impian Mas Dani dari dulu kan pengen tampil bersama mereka. Oh ya, ya pastinya kan ada sejarah gitu. Awal-awal dulu Dewa 19 itu pernah mainin lagu Mr. Big, pernah mainin lagu Extreme, pernah mainin lagu daripada Band English. Jadi ini sebenarnya lebih kepada konser
nostalgia untuk para penggemar musik rock 90-an. Mas kerugiannya tadi itu berarti untuk di pembayaran Ya untuk cancellation lah, untuk postpone itu ada. Iya dibutuhkan ada. Artinya para musisi dunia gimana Pak? Mereka juga sebenarnya nggak bisa menerima, tapi ya mau dibilang apa? artinya ikhlas ya Mas yang dari band-band yang luar negeri itu kan? Ada lah, ada biaya administrasi ada kan, postpone tuh ada biaya postpone tuh ada. artinya ikhlas gitu Mas, nggak apa-apa miliaran hilang demi nggak apa-apa demi Indonesia melawan Bahrain tetap rumput yang bagus gitu Mas. Ya nggak apa-apa lah, semoga Bapak Erick Thohir nanti juga ngasih sponsor kan. Dari Awalnya mereka kaget nggak Mas? kaget, awalnya nggak terima juga awalnya. Menjelaskannya seperti apa Pak De? Yang jelaskan sih teman saya Indra Putra tadi itu menjelaskan. Mas tadi kan sebut ada win-win solution juga mau ngajak Paul Gilbert, Joe Satriani juga. Ya mudah-mudahan ada jadwalnya, karena memang tanggal 18 Januari 2025 itu memang Steve Lukather sama Joseph William nggak bisa. Padahal waktu November 2024 bisa, karena kita mundurin ke mundurin ke Januari 18 nggak bisa. Gitu pun juga Joe Satriani nggak bisa, Stevie Vai nggak bisa tanggal itu. Mudah-mudahan di tanggal ini bisa. Tiga-tiganya bisa ya berarti. Mudah-mudahan bisa. Termasuk Once tadi juga, termasuk Once juga. membuka peluang satu panggung lagi sama Once gimana Mas tadi? Kalau tiga-tiganya nggak bisa ya terpaksa kita undang Once lagi. Panggung lagi dong sama Once Pak De. Kalau mau Once-nya ya. Terakhir Pak De. Hah? Berarti Once opsi terakhir Pak De kalau tiga-tiganya nggak bisa Pak De atau gimana? Ya gitulah kira-kira. Sekangen itu kah mau Once? Hah? Bukan yang kangen kalian. Iya. Mas Andi mungkin selain All Star dan juga vokalis Dewa, mungkin akan ada gandeng artis Indonesia juga lainnya untuk manggung di sini Mas. Ya mungkin Wika Salim ya. Wika Salim kan kemarin bikin single sama Dewa 19 ya. Mungkin Wika Salim sebagai pengganti daripada Paul Gilbert. Kalau Paul Gilbert nggak bisa. Oh, Eric Martin sendiri Mas sudah pasti Bisa, Martin bisa. Bahkan mungkin kita akan ada rekaman single bersama Eric Martin juga mungkin. Karena waktu masih lama kan, kemarin kan nggak mungkin. Kemarin waktu terlalu dekat. itu lagu baru apa lagu dari Lagu Dewa ya. Mas ini kan PPN ada berpengaruh juga sih sama Dewa 19 ini. Enggak. Kan PPN itu kan yang mengajukan kan PDIP. Bukan PDIP. PPN itu yang mengusulkan PDIP. Sekarang PDIP juga yang anti PPN 12%. Tapi terkait maksudnya kalau kehidupan Mas Dhani bakal terpengaruh masih terkait PPN 12% ini Mas Dhani? Saya rasa enggak, karena kan itu kan hanya untuk produk-produk tertentu ya. Enggak semuanya 12%. Tapi ikut menolak atau ikut aja pemerintah peraturan itu. Terkait PPN 12% Mas Dhani? Ya kalau sekarang ya nanti tinggal kita kebijakannya Bapak Presiden Prabowo aja gimana. Karena dulu kan yang mengusulkan kan PDIP. Gitu. Jadi tergantung nanti DPR sekarang gimana nanti. Mas menjadi anggota dewan ini konser luar biasa banget, gimana sih bagi waktunya maksudnya? Berat. Bagi waktu berat. Kadang-kadang kan soalnya kan rapat DPR kan rata-rata jam 9 pagi. Sementara kadang-kadang malamnya saya masih di luar kota gitu kadang-kadang. Sementara tidak semua ada penerbangan pagi. Itu yang menjadi problem itu. Jadi kalau misalnya Ahmad Dhani tidak datang ke rapat DPR, berarti penerbangannya nggak ada. Yang salah berarti penerbangannya. Habis sih Mas Dhani mungkin Iya. alasan ke DPR apa sih Mas Dhani? Hah? Kan kita belum tahu juga nih alasan Mas Dhani buat masuk ke DPR apa sih? Alasannya? Iya. Ya kalau saya sih ingin memperbaiki industri musik Indonesia. Itu dulu. Ingin memperbaiki industri musik Indonesia. Itu dulu. Kalau itu sudah beres, baru mungkin saya bisa memperbaiki yang lain. Terkait Meli yang mengajukan RUU Hak Cipta gitu ke Balik, itu juga mungkin sudah diskusi juga sama Mas Dhani kan sebelumnya? Sudah.